wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di video saya yang keempat. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang berorientasi pelayanan. Saya kenalkan, saya Indra Basir SCMAK, peserta Latsar CPNS Angkatan 10 Unit Kerja Universitas Sulawesi Barat. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan beberapa hal materi tentang berorientasi pelayanan. Nah, seperti kita ketahui bahwa pada periode kedua Bapak Presiden Joko Widodo ada 5 prioritas kerja yang telah ditetapkan, di mana menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai poin pertama atau prioritas pertama. Nah, di periode pertama Bapak Presiden Joko Widodo pada periode pertama itu menggaungkan apa yang kita kenal dengan revolusi mental. Nah, di periode kedua ini kemudian dilanjutkan lagi berupa prioritas kerja yang pertama, yaitu pembangunan sumber daya manusia. Nah, pembangunan sumber daya manusia ini meliputi sumber daya manusia yang bekerja sebagai abdi negara ataupun sumber daya manusia yang berperan sebagai masyarakat umum. Nah, prioritas yang kedua adalah pembangunan infrastruktur. Kemudian yang ketiga, simplifikasi regulasi atau penyederhanaan regulasi. Sebagaimana kita tahu bahwa dalam beberapa kajian Kementerian Dalam Negeri diketahui bahwa di Indonesia itu penuh dengan regulasi. Bahkan satu urusan itu bisa sampai 10 lebih atau belasan lebih regulasi yang mengatur. Nah, ini kan hal-hal yang tidak efisien dan efektif dalam rangka memberikan pelayanan. Simplifikasi regulasi kemudian dilanjutkan dengan penyederhanaan birokrasi. Jadi di periode kedua tidak lagi kita kenal yang namanya birokrasi yang bertele-tele. Jadi semuanya sederhana tapi tetap pada prinsip-prinsip akuntabilitas dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian yang kelima adalah transformasi ekonomi. Prioritas terakhir terkait dengan masalah ekonomi ini tentu berkaitan dengan perubahan-perubahan yang telah terjadi dan sehingga mewajibkan kita untuk bertransformasi. Bukan hanya dalam aspek manusia tetapi ekonomi kita juga harus bertransformasi. Nah, pada prioritas pertama tentang pembangunan SDM, kalau kita berbicara tentang efek seorang sumber daya manusia, dalam hal ini ASN, ketika tidak profesional, maka ini bisa berakibat pada banyak hal atau bisa berdampak pada banyak aspek. Ketika seorang ASN tidak profesional dalam bekerja, malas-malasan dalam bekerja, tidak melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tupoksi, maka ini akan terjadi apa yang kita kenal dengan birokrasi yang justru akan menyulitkan. Jadi bukan birokrasi yang malah menyederhanakan, tetapi justru birokrasi yang menyulitkan. Pada ini kan berbalik dengan tujuan adanya negara dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, birokrasi itu harusnya menyederhanakan, birokrasi itu harusnya menyenangkan, birokrasi itu harusnya memudahkan, bukan malah sebaliknya, malah menyulitkan masyarakat ataupun konsumen kita nantinya. Jadi sebagai seorang ASN ketika kita tidak profesional, maka yang pertama kita akan menghadirkan birokrasi yang memberikan dampak buruk bagi masyarakat. Kemudian yang kedua, ketika ASN tidak profesional, efek dominonya adalah birokrasi sulit, maka sektor ekonomi terhambat. Nah, mengapa kira-kira sektor ekonomi terhambat? Karena ketika birokrasi kita itu menyulitkan, investasi yang masuk ke negara kita atau ke wilayah kita itu akan semakin sedikit, akan semakin kecil. Karena ketika mereka ingin berinvestasi dan melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi, justru kita sebagai pelayan masyarakat itu menyulitkan mereka untuk masuk, sehingga menghalangi dan mengurungkan niat dari berbagai investor untuk menanamkan investasinya di daerah atau di negara kita. Nah, kalau investasi berkurang, maka ekonomi juga akan terhambat. Nah, kalau misalkan ekonomi terhambat, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pendapatan negara dari pajak itu tidak akan optimal. Jadi penerimaan negara dari pajak tidak optimal. Karena apa? Tidak ada ekonomi yang bertumbuh. Sedangkan salah satu sumber pajak ini adalah dari aktivitas ekonomi yang terjadi, perputaran uang yang terjadi yang kemudian mengakibatkan ada efek pertumbuhan pada setiap wilayah dari sisi ekonomi yang akan berdampak pada penerimaan negara dari pajak. Kalau misalkan pajak tidak optimal, maka kesejahteraan ASN juga sulit untuk ditingkatkan karena
berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, 80% penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai seluruh biaya-biaya operasional negara itu bersumber dari penerimaan pajak. Nah, kalau misalkan pajak tidak optimal diserap, maka kesejahteraan ASN itu juga sulit untuk ditingkatkan. Nah, jadi ini bertalian. Jadi ketika misalkan ASN tidak profesional, maka ini akan kembali lagi kepada ASN itu dari dampaknya. Nah, kesejahteraan ASN akan sulit untuk ditingkatkan. Nah, Presiden Jokowi bersama melalui Kementerian Aparatur Sipil Negara atau BKN itu pada tahun 2021 mengeluarkan slogan berakhlak. Nah, slogan berakhlak ini menjadi branding dari ASN. Branding dari ASN itu salah satunya adalah bangga melayani bangsa. Jadi kita sebagai seorang ASN atau siapapun itu yang berprofesi sebagai ASN, ingatlah bahwa kita adalah pelayan-pelayan bangsa. Dan bukan berarti sebagai pelayan kita tidak bisa berbangga diri. Justru kita harus berbangga sebagai seorang pelayan bangsa. Jadi bangga melayani bangsa karena kita sedang melayani peradaban-peradaban bangsa Indonesia menuju kesejahteraan bersama dan melayani masyarakat. Nah, dalam aspek tagline berakhlak atau ASN berakhlak yang digaungkan oleh pemerintah pada tanggal 26 Juli tahun 2021, jadi berakhlak itu merupakan singkatan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jadi berakhlak itu kemudian pada poin pertama berbicara tentang bagaimana kita sebagai seorang ASN itu berorientasi bahwa apa yang kita lakukan semuanya orientasinya adalah pelayanan kepada masyarakat. Jadi berorientasi pada pelayanan itu adalah komitmen untuk memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Kemudian poin yang kedua dari berakhlak adalah akuntabel. Akuntabel itu adalah kita bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Jadi kita dilantik dan diangkat sebagai seorang ASN itu harus bertanggung jawab. Pada pundak kita ada tanggung jawab yang melekat. Sehingga kita akan bertanggung jawab atas setiap kepercayaan yang telah diberikan negara kepada kita. Kemudian yang ketiga adalah kompeten. Kita harus terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Harus ada yang namanya harmonis. Kita sesama ASN itu harus saling peduli dan menghargai perbedaan. Loyal, kita berdedikasi tinggi kepada bangsa dan negara, mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Adaptif, kita harus terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Yang terakhir yang juga penting adalah kolaboratif, bahwa kita harus bekerja sama untuk memajukan bangsa dan negara. Nah, pada materi ini kita akan fokus pada pembahasan yang pertama dari berakhlak, yaitu berorientasi pada pelayanan. Nah, berorientasi pelayanan ini ada beberapa poin, teman-teman. Yang pertama adalah memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi ketika kita berorientasi pelayanan, kita harus paham dulu kira-kira apa saja yang kemudian dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga dalam memberikan pelayanan itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kita tidak secara formalitas melakukan tugas saja. Oh, ketika tugas saya A, maka saya hanya akan melakukan A. Padahal dalam kenyataannya itu tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, kalau misalkan kita sebagai seorang ASN yang bergerak pada bidang pendidikan atau sebagai pendidik dosen misalkan, ya kita harus tahu apa kebutuhan mahasiswa. Apakah kemudian mahasiswa di era revolusi industri 4.0 itu masih membutuhkan metode-metode pembelajaran yang lampau, atau kemudian dibutuhkan penyesuaian dalam metode pembelajaran. Nah, itu pentingnya kemudian berorientasi pelayanan. Yang pertama adalah kita wajib untuk memahami apa kebutuhan daripada masyarakat itu, atau apa kebutuhan daripada orang-orang yang akan kita layani nantinya. Kemudian yang kedua adalah kita harus ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Jadi ketika kita memberikan pelayanan, ya kita harus ramah, kita harus
cepat dalam memberikan pelayanan. Jadi ketika masyarakat datang memberikan keluhan, kita harus memberikan solusi. Kita harus memberikan solusi, oh begini caranya begini, atau misalkan mengalihkan kepada teman lain. Dan kemudian kita sebagai ASN itu menjadi tumpuan daripada masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang handal. Kemudian yang ketiga adalah melakukan perbaikan yang tiada henti. Ini penting. Jadi kita sebagai manusia biasa juga, sebagai seorang ASN, tentu dalam proses selalu ingin bertumbuh dan bertumbuh setiap harinya. Jadi untuk itu kita harus tetap selalu menerima kritikan ketika ada kritikan dari masyarakat yang kita layani, ketika ada sebagai dosen misalkan ada kritikan dari mahasiswa yang kita layani, maka kita harus menerima itu dan kita jadikan sebagai bahan introspeksi untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang tiada henti ke depannya. Nah, berorientasi pelayanan kita sebagai ASN dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang fungsi dan tugas ASN, memang salah satu tugas dan fungsinya adalah kita sebagai pelayan publik. Jadi tepat sekali, ASN dalam tugas fungsinya sebagai pelayan publik adalah tonggak utama dalam melaksanakan berakhlak. Yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. Fungsi dan tugas ASN sebagai pelayan publik. Kemudian yang kedua, dia sebagai pelaksana kebijakan publik. Yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa. Jadi kita sebagai seorang ASN ini menjadi salah satu unsur penting dalam rangka menjaga keutuhan bangsa dan negara. Untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara, kita harus melaksanakan tugas kita sebagai pelayan publik dengan baik tanpa adanya diskriminasi dan memandang semua masyarakat adalah konsumen yang harus kita layani. Nah, kita sudah panjang lebar tadi berbicara tentang pelayan publik, berorientasi pelayanan, kenapa kita harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, apa tugas kita dan peran kita sebagai seorang ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat misalkan. Nah, tentu kita harus paham dulu apa kira-kira itu pelayanan publik. Nah, saya mengambil beberapa literatur dari Lembaga Administrasi Negara yang saya sampaikan, di mana pada tahun 1998 Lembaga Administrasi Negara itu menjelaskan tentang pelayanan publik sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan, baik di pusat, daerah, dan lingkungan badan usaha milik negara atau bahkan badan usaha milik daerah dalam bentuk barang dan jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Nah, jadi segala bentuk kegiatan yang kita laksanakan dalam rangka memberikan pelayanan memenuhi kebutuhan masyarakat. Poin pentingnya adalah apa? Yaitu dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat. Nah, ini yang penting kita untuk highlight bersama terkait dengan masalah pemenuhan kebutuhan masyarakat. Jadi kita sebagai ASN dalam rangka memberikan pelayanan kepada publik itu harus paham kita tugasnya ASN ini sebagai apa? Sebagai pelayanan publik misalkan di rumah sakit, ya berikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Ketika kita misalkan di dinas penanaman modal yang berurusan dengan masalah investasi, ya maka kita berikan pelayanan yang terbaik kepada calon-calon investor dan pengusaha-pengusaha yang akan menanamkan modalnya di daerah kita. Atau kami yang kita bahkan sebagai seorang ASN juga harus memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa di eranya sekarang. Era PUKA, era Revolusi Industri 4.0, kemudian terkait dengan masalah isu lingkungan yang semakin masif juga, pasca pandemi banyak kemudian perubahan-perubahan yang terjadi dan beberapa hasil analisis yang menyebutkan bahwa di masa depan mahasiswa tidak hanya diperlukan kemampuan pengetahuan saja, tapi mereka dibutuhkan skill kemampuan teknologi. Nah, kita sebagai pengajar atau dosen itu harus memberikan pemahaman kepada mahasiswa bahwa era kalian itu akan seperti ini ke depan. Kalian punya tantangan itu seperti ini ke depan. Jadi kita sebagai dosen akan menjelaskan ini yang mereka butuhkan, kita berikan itu dan kita fasilitasi mereka untuk menggapai cita-cita di masa depan, tentu dengan sesuai kebutuhan mereka. Bukan sesuai dengan apa yang kita tahu, tapi sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, di sini poin pentingnya, kebutuhan, maka kemudian apa yang dibutuhkan kita juga harus selalu menyesuaikan dengan kebutuhan zaman pada setiap mahasiswa itu yang kita ajarkan nantinya. Nah, hal-hal yang fundamental dalam rangka pelayanan publik itu yang penting, yang pertama adalah
pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi. Nah, untuk kita ingat di pembukaan Undang-Undang Dasar kita, tujuan kita bernegara apa? Tujuan kita bernegara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan bangsa Indonesia, dan memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Itu dijamin oleh konstitusi kita yang telah dirumuskan oleh Founding Fathers kita. Kemudian yang kedua adalah pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara. Nah, jadi secara tidak langsung bahwa kita ini dibayar oleh negara itu bersumber dari uang masyarakat yang kita wajib untuk memberikan pelayanannya. Nah, bukan berarti ketika misalkan kita memberikan pelayanan itu kita dibayar oleh negara, tidak ada hubungannya. Jadi ada hubungannya. Jadi kita memberikan pelayanan, ya kita dibayar oleh uang negara itu juga untuk memberikan pelayanan. Jadi tidak terpisah. Dan uang itu dari mana? Yang dari masyarakat tadi yang kita berikan pelayanan itu. Dari mana uangnya? Ya dari mereka taat membayar pajak. Nah, kemudian yang ketiga, pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal yang strategis bagi kemajuan bangsa dan negara di masa yang akan datang. Jadi ini sifatnya strategis pelayanan publik ini. Ketika kita melakukan tugas kita sebagai pelayan publik dengan baik, ini akan mempercepat, ini akan mengantarkan kita kepada tujuan bangsa dan negara kita. Jadi yang keempat, pelayan publik memiliki fungsi tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara sebagai manusia, tapi juga memberikan perlindungan kepada warga negara kita. Jadi sifatnya juga merupakan proteksi kepada warga negara. Nah, kita masuk kepada, kita sudah berbicara pelayanan publik. Apa sih itu pelayanan publik? Kenapa kita harus melakukan pelayanan publik? Hal-hal fundamental apa yang kita harus lakukan? Dalam pelayanan publik prinsipnya adalah berikan pelayanan yang prima. Berikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat kita. Berikan pelayanan kepada konsumen kita. Berikan pelayanan terbaik kepada seluruh mahasiswa yang akan kita ajar nantinya. Pelayanan prima adalah pelayanan yang harus kita selalu berikan kepada seluruh masyarakat yang akan kita layani nantinya. Siapapun itu selalu prinsipnya prima, dan prima. Nah, beberapa contoh pelayanan prima yang bisa kita berikan kepada mahasiswa kita nanti, masyarakat yang kita layani sesuai dengan unit kerja kita masing-masing. Yang pertama adalah menyapa dan memberi salam. Nah, ini penting. Jadi ketika kita selalu bertemu, sapa dan berikan salam. Nah, bukankah kalau kita bagi yang umat Islam misalkan, itu kan memberikan salam itu kan sunnah hukumnya. Ada doa di situ. Ada kebaikan-kebaikan dari setiap salam yang kita sampaikan kepada sesama kita. Nah, ketika kita memberikan pelayanan, lakukan hal ini. Kita menyapa dan beri salam dengan ikhlas. Ketika kita memberikan salam, kita juga harus selalu ramah dan senyum dalam memberikan pelayanan. Kemudian cepat dan tepat waktu, sesuai dengan SOP tidak. Jangan sampai kita berleha-leha dan bermalas-malasan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mendengar dengan sabar dan aktif. Jadi ketika ada keluhan dari masyarakat, ya kita dengar saja dulu. Baru kemudian kita jelaskan ketika misalkan kita harus memberikan penjelasan tambahan terkait dengan keluhan daripada masyarakat itu. Kemudian yang kelima contohnya adalah penampilan yang rapih. Tentu kalau misalkan sebagai dosen ya harus berkerah, misalkan pakai sepatu, penampilan yang menarik sehingga juga menarik untuk dilihat oleh mahasiswa. Jadi kalau misalkan kita sudah masuk ke kelas atau kita memberikan pelayanan kepada masyarakat muka lesu, tidak mandi misalkan ke kampus, tidak mandi ke kantor, ya kan itu akan mengganggu proses pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat. Kemudian yang keenam, mengucapkan terima kasih ketika ada masukan, mengucapkan terima kasih ketika ada keluhan-keluhan yang disampaikan dan sebagainya. Mengingat nama pelanggan, nah mungkin ini agak susah, tapi kita selalu maksimalkan untuk mengingat nama. Ketika misalkan sudah ada nama-nama yang kita bisa ingat, alhamdulillah itu akan mengeratkan hubungan di antara kita dengan masyarakat kita. Kemudian perlakukan pelanggan dengan baik. Jadi siapapun itu perlakukan dengan baik. Adil dalam memberikan nilai, misalkan adil dalam memberikan pelayanan, tidak membedakan siapa A dan siapa B, dan masih banyak lain contohnya. Nah, sekira itu teman-teman video monolog saya kali ini terkait dengan materi berorientasi pelayanan. Sekian dan terima kasih.
Mohon maaf kalau dalam proses penyampaian ini masih ada yang kurang. Sungguh saya juga masih dalam proses yang belajar, banyak kekeliruan mungkin, masih banyak kekurangan, tidak komunikatif atau bahkan masih terbata-bata dalam menjelaskan ya. Saya mohon maaf dari lubuk hati yang paling dalam. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri video kali ini dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.